Sebagai direktur, apa yang melatar belakangi Bapak mendirikan CV Gasrem Surya Perdana dan terjun ke dunia praktis pertanian? Padahal kita tahu latar belakang pendidikan Bapak dari guru. Yang pertama, semua komoditor maupun perseroan terbatas yang selama ini berkembang di NTT itu hampir kita tidak pernah temui adalah komoditor atau perseroan yang membantu masyarakat lebih kepada pengembangan sumber daya manusia maupun teknologi pertanian. Walaupun ada, tapi itu masih secara parsial, masih belum menyeluruh. Terus yang kemudian, kenapa saya sebagai seorang pendidik harus turun ke dunia pertanian? Karena antara pendidikan dan pertanian agak sulit dipisahkan kalau kita berbicara tentang pengembangan sumber daya manusia. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, berarti kita berbicara tentang pola makan, gizi, nutrisi otak, sampai pada tingkat kecerdasan anak. Dan dengan demikian, aspek lain yang membuat saya terpanggil dari petani adalah karena memang latar belakang saya sebagai seorang petani. Kira-kira dari latar belakang mendirikan CV Gasrem Surya Perdana ini, apa keunggulan yang bisa Bapak tawarkan dari segi sumber daya manusia, inovasi dan teknologi, khususnya di bidang pertanian, terutama bagi masyarakat desa? Baik, di sini yang paling tentu kita lihat itu adalah teknologi. Tetapi sebelum teknologi ini tentu harus dipersiapkan adalah sumber daya manusianya. Jika saya mendirikan perusahaan ini, yang pertama adalah untuk pengembangan sumber daya manusia, melatih kelompok masyarakat dengan teknologi-teknologi tepat guna seperti pembuatan pupuk, pestisida, maupun biogas yang dimanfaatkan secara menyeluruh. Ini untuk supaya sebelum kita maju ke teknologi, masyarakatnya harus disiapkan. Kalau kemudian lagi kita maju ke teknologi, yakni orang melihat bahwa pertanian itu mau corak dengan kehidupan yang miskin. Tetapi sesungguhnya pertanian ini sangat membantu orang untuk hidupnya lebih makmur kalau kita memanfaatkan perkembangan teknologi ini secara baik. Sebagai salah satu adalah irigasi tetes. Nah, irigasi tetes ini dalam pandangan orang melihat irigasi itu berarti membutuhkan air sebanyak-banyaknya. Padahal irigasi tetes ini adalah membutuhkan tetesan-tetesan air sehingga kita untuk lahan kering seperti itu cocok sekali irigasi tetes, dan dengan irigasi tetes ini kita bisa menanam tanpa batasan musim seperti yang ditampilkan pada video ini dengan penjelasan-penjelasan secara teknis. 4 alasan mengapa kita menggunakan irigasi tetes. Yang pertama adalah dengan menggunakan irigasi tetes kita tidak mengenal musim. Jadi baik musim hujan maupun musim kemarau kita terus bercocok tanam karena ketersediaan air yang sangat minim sekalipun tetap cukup untuk tanaman dalam wilayah yang luas. Yang kedua, hemat air dan pupuk. Selama ini kita punya persepsi bahwa yang namanya irigasi itu aliran-aliran air mengalir di tanah maupun di selokan-selokan ataupun terasering yang ada di lahan. Padahal dengan menggunakan sistem irigasi tetes hanya kita membutuhkan tetesan-tetesan air yang langsung mengena di tanaman itu sendiri, sehingga sangat efektif dan dapat mencegah pertumbuhan gulma dalam tanah karena airnya sangat proporsional. Yang ketiga adalah hemat biaya, karena menggunakan selang tetes itu dengan biaya yang sangat murah, karena satu roll selang itu panjangnya 1.600 dan satu roll itu biayanya kisarannya juga masih sangat relatif mudah dijangkau. Selain itu, selain penghematan air, hemat biaya di sini adalah sistem pemupukan. Pemupukan di sini menggunakan pupuk cair yang diisi di dalam tandon melalui yang melewati selang irigasi sehingga nanti dia menetes pada pohon-pohon tersebut sehingga lebih efisien. Lalu kemudian menghemat tenaga kerja karena luasan lahan 5 hektar hanya bisa membutuhkan 1 orang tenaga kerja untuk mengoperasikan panel-panel irigasi tetes. Yang keempat adalah hasilnya lebih melimpah. Kenapa hasilnya lebih melimpah? Karena seperti yang dijelaskan tadi, baik pemupukan maupun pengairan itu sangat efektif, tepat guna, sehingga tanaman itu juga mempunyai hasil lebih maksimal dan daya jualnya juga lebih tinggi, sehingga
kita bisa menghitung antara pengeluaran pemasangan instalasi irigasi dan hasil penjualan itu, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selamat mencoba. Dari harapan-harapan besar dari ide-ide Bapak ini, kira-kira apa yang bisa diharapkan bagi masyarakat NTT pada khususnya dan Indonesia pada umumnya? Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini, dan kita coba bergerak di dunia pertanian sebagai leading untuk memutuskan antara tiga kemiskinan, sehingga dengan bertani orang hanya bisa bercocok tanam untuk bisa makan, lalu kemudian bisa mempunyai penghasilan dari pertanian, dan kemudian suatu waktu dia harus pensiun dengan kegiatan-kegiatan fisik dan hasil yang seperti yang pada waktu dia masih kuat, sehingga kita harus memberikan pendidikan dan pelatihan-pelatihan disertai teknologi tadi yang dijelaskan itu agar masyarakat bisa mandiri dengan kemajuan teknologi pertanian seperti ini. Semoga dengan informasi dan pengetahuan tentang irigasi tetes dalam gambaran besar ini bagi khalayak publik dan baik pemerintah desa, masyarakat desa bisa memanfaatkan teknologi irigasi tetes ini untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian dalam keluarga. Untuk bagi yang membutuhkan dapat menghubungi nomor kontak saya ataupun Facebook ataupun kantor Gasrem Surya Perdana yang beralamat di Kota Kupang, Kelurahan Deliba, Jalan Tabenu, Perumahan Purisanti.